Saya bukan dokter, saya bukan nakes, ya kalau tidak percaya tidak apa-apa. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha. Semoga semuanya yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin ya. Pertama, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar 100.000 subscriber gitu ya. Oke teman-teman ya. Ini saya akan nunjukin dua gambar. Di sini ada dua gambar tentang kristal purin. Jadi kalau teman-teman mengalami sakit asam urat, itu yang terjadi adalah purinnya mengkristal, lalu kemudian mengkristalnya di sekitar sendi yang terjadi peradangan. Jadi bayangin ya, ada peradangan, lalu di sekitar peradangan itu kemudian terjadi pengkristalan purin. Nah, saya akan tunjukkan di sini. Gambar pertama, teman-teman bisa lihat di layar, itu ada gambar kristal purin ya, dan teman-teman lihat di situ seperti bintang, ya kan, seperti bintang. Dan kalau kita bayangkan bintang itu kan berarti ada bagian-bagian runcingnya, ya runcing-runcing inilah kemudian ketika dia bersentuhan dengan peradangan, maka kemudian sakitnya menjadi luar biasa kan gitu ya. Lalu gambar yang kedua itu juga teman-teman bisa lihat, itu juga seperti bintang. Kalau tadi bintangnya 4 bagian runcingnya, kemudian di sini bintangnya bagian runcingnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 bagian yang runcingnya atau ada 7. Teman-teman bisa lihat sendiri. Artinya yang namanya kristal teman-teman ya, yang namanya kristal itu adalah berbentuk tak beraturan yang pertama. Jadi kalau kita lihat, kita sebut kristal itu pada dasarnya bentuknya tidak beraturan, kecuali misalkan sudah dibentuk, sudah dipoles, kemudian bisa sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau kita lihat, kita sebut kristal ya, kristal es, kemudian kristal purin, itu artinya adalah bentuknya itu tidak beraturan, ada bagian-bagian yang runcingnya, kemudian yang runcing-runcing inilah yang ketika bersentuhan dengan peradangan kita di sekitar sendi, ini menyebabkan sensasi sakit yang luar biasa ya. Memang kecil ya, memang kecil bentuknya. Ini kan gambar-gambar tadi yang dua tadi yang saya perlihatkan itu gambarnya udah pakai mikroskop, jadi terlihat besar. Tapi sebenarnya kristalnya ini kecil sekali. Tapi yang sekecil ini aja sakitnya luar biasa. Kita misalkan sedang makan ikan ya kan, lalu ikan itu ada duri yang sangat kecil, kemudian nusuk gusi misalkan, itu juga wow luar biasa ya, sakit gitu ya. Atau nyangkut di kerongkongan ada tulang gitu ya, tulang ikan gitu, itu sakitnya wah luar biasa gitu. Nah itu nusuknya cuma di gusi atau di lidah yang bukan peradangan. Bayangin kalau misalkan terjadi penusukan itu ada di peradangan. Peradangan itu sendiri sudah sesuatu yang abnormal, yang sudah jelas pasti menyebabkan sakit, ditambah lagi ada penusukan dari dari kristal purin. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa mengkristal sih gitu ya? Kok bisa mengkristal? Padahal teman-teman, yang saya tahu, tapi ini disclaimer ya, saya bukan dokter, saya bukan nakes ya. Jadi ini yang saya tahu ya, yang saya tahu, bisa jadi apa yang saya tahu ini salah. Nah, yang saya tahu itu ya, kenapa terjadi pengkristalan? Jadi sebenarnya ya, purin itu kan berasal dari salah satu protein atau asam amino. Ya, kalau kita belajar di metabolisme pangan, metabolisme tubuh, ya, itu protein itu adalah hidrofilik. Hidrofilik itu artinya adalah dia sangat suka air. Artinya lagi, kalau kita artikan sederhana, hidrofilik itu adalah senyawa yang kalau ketemu air dia larut. Contoh yang hidrofilik itu adalah misalkan garam. Garam itu hidrofilik. Hidrofilik itu artinya ketika garam bertemu dengan air maka dia akan larut. Makanya kan kalau kita taruh garam di air, kita aduk, garamnya kemudian larut dan tidak terlihat lagi. Itulah yang disebut dengan hidrofilik. Ada senyawa hidrofilik, ada senyawa hidrofobik. Hidrofobik itu adalah hidro itu air, fobik itu fobia. Artinya adalah dia ada senyawa-senyawa yang tidak suka air, takut sama air. Artinya kalau ketemu air ya dia tidak menyatu, tidak larut. Contoh yang hidrofobik misalkan minyak goreng itu kan hidrofobik. Golongan-golongan lemak itu hidrofobik. Kalau di air dia tidak larut. Yang saya tahu ya, purin itu adalah ya berasal dari salah satu protein, kemudian isi dari protein itu adalah asam amino dan mereka larut air.
Dan kemudian ya kabar baiknya adalah darah kita itu kan sebagian besar ya isinya adalah air. Artinya seharusnya purin atau protein itu larut di dalam air. Kemudian kalau misalkan kita pipis bisa saja dia keluar melalui air kencing kita ya, BAK kita. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi pengkristalan kalau begitu? Kalau memang larut air harusnya tidak mengkristal ya, tinggal ikut saja dengan aliran darah, kemudian cairan di dalam tubuh lalu bisa terbuang melalui feses atau melalui urin. Nah, dari yang saya baca, sekali lagi ya, dari yang saya baca, kenapa terjadi pengkristalan itu karena ya sebenarnya ya gini, peradangan itu adalah hal normal yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi misalkan peradangan hari ini pasti ada peradangan di dalam tubuh saya, pasti. Karena apa? Karena pasti di dalam tubuh kita setiap hari ada sel-sel yang mati, ada sel-sel yang rusak. Kemudian sel-sel yang mati atau yang rusak ini itu menyebabkan peradangan, ya. Nah, kemudian ya, peradangan ini kalau misalkan gula darah kita tidak tinggi, maka peradangan ini akan disembuhkan oleh tubuh kita sendiri. Misalkan kalau ada di persendian, lalu ada peradangan, ya gula darahnya ini rendah misalkan. Ini kondisi pertama. Ketika ada peradangan dan gula darah kita rendah, maka misalkan purin akan datang ke sana, lalu kemudian purin ini akan menyembuhkan peradangan-peradangan yang ada di sekitar sendi itu, sehingga tidak terjadi penggumpalan. Nah, kalau misalkan peradangannya ada di pembuluh darah misalkan, lalu kemudian ini kondisi tadi ya, kondisi awal gula darah kita nggak tinggi. Peradangan terjadi di pembuluh darah, lalu kemudian kolesterol dan seterusnya masuk ke situ, itu untuk menyembuhkan peradangannya. Sehingga kemudian tidak terjadi adanya plak atau penyumbatan pembuluh darah. Nah, kondisi kedua adalah gula darah kita tinggi terus. Karena kita makan nasinya banyak, minum minuman yang manisnya banyak, ngemilnya banyak, dan seterusnya. Sehingga kondisi kita setiap hari gula darahnya tinggi. Ingat, setiap hari kita pun mengalami peradangan. Nah, kemudian terjadi peradangan. Di saat yang bersamaan gula darah tinggi. Peradangan dan gula ya itu seperti yang sering sekali saya bilang, peradangan dan gula itu seperti api dan bensin. Jadi peradangan itu seperti api kecil, gulanya seperti bensin. Jadi misalkan terjadi peradangan di sekitar sendi, di saat yang bersamaan gula darah kita tinggi, maka peradangan yang awalnya kecil tadi mulai membesar, lalu peradangannya menjadi semakin besar, semakin parah. Kemudian purin datang misalkan segerombolan gitu ya. Wah, kemudian purinnya bilang, ini peradangannya cukup besar. Ayo datengin lagi purin datang lagi. Wah, ternyata datang bantuan yang kedua enggak sembuh juga peradangannya. Dia nelpon lagi nih ke pusat. Kita kekurangan bala bantuan. Tolong tolong kirimkan purin lagi. Datang lagi purin, terus begitu. Lama-lama purinnya numpuk di situ dan akhirnya terjadilah yang namanya pengkristalan purin. Ya, itulah kenapa kemudian terjadi asam urat sakit. Lalu kalau misalkan peradangannya ada di pembuluh darah, ya, kalau gula darahnya tinggi, maka peradangan di pembuluh darah itu semakin parah. Ya, kemudian pusat nih, ya, kontrol tubuh kita bilang di pembuluh darah sana ada peradangan. Ayo kolesterol ke sana, perbaiki. Mau diperbaiki, tapi kemudian segerombolan kolesterol yang datang itu ngasih laporan ke pusat. Ini peradangannya cukup besar. Kirimkan lagi bantuan. Kirimkan lagi lah bantuan kolesterol. Bantuan kedua datang, tapi kemudian bilang, oh masih belum cukup. Kirim lagi. Yang terjadi apa? Kolesterolnya numpuk di sana. Ketika dites, diperiksa sama dokter, oh ini ada penyumbatan pembuluh darah. Penyebabnya apa? Penyebabnya kolesterol. Padahal penyebab utamanya adalah apa? Adalah peradangannya. Kolesterol itu adalah efek samping karena sebenarnya kolesterol itu ingin datang ke sana untuk menyembuhkan. Ya ini sama seperti kebakaran teman-teman. Misalkan kita ada kebakaran, satu rumah nih. Satu rumah ya, sebenarnya kebakarannya satu rumah. Mungkin datang pemadam kebakaran satu mobil, seret gitu ya. Mau disiram nih sama pemadam kebakaran seret gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang nambahin lagi bensin ke rumah kedua, nyamber ke rumah kedua. Akhirnya si pemadam kebakaran kan, wah kayaknya nggak cukup satu mobil. Nelpon ke pusat, kirim lagi pemadam kebakaran. 2 mobil, wah ada yang nyiram bensin lagi makin besar, kirim jadi 3 mobil, 4 mobil, 5 mobil. Sampai kemudian kebakarannya semakin besar karena ada yang nuangin bensin terus. Lalu
mobil pemadam kebakarannya sampai kemudian anggap saja sampai 10 mobil pemadam kebakaran berjejer untuk membantu kebakaran itu. Tapi kemudian orang-orang di ujung sana mungkin kan gara-gara mobil pemadam kebakarannya ini banyak gitu ya. Lalu orang-orang di ujung sana mengalami kemacetan. Nah, orang-orang yang mengalami macet ini lalu kemudian ngomongnya begini. Wah, ini gara-gara mobil pemadam kebakaran nih, makanya jadi macet gitu ya. Apakah mobil pemadam kebakaran yang bikin macet? Iya, memang iya. Tapi penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena ada kebakaran dan kebakaran ini terus-menerus disiram bensin sama oknum misalkan gitu ya. Akhirnya mobil pemadam kebakarannya nggak cukup satu, tapi kemudian berbaris berjejer banyak menyebabkan kemacetan dan banyak orang yang menyalahkan mobil kebakarannya karena menyebabkan macet. Nah, analogi simpelnya kira-kira begitulah ya. Jadi kayak purin, kemudian penyumbatan pembuluh darah dan seterusnya itu biang keroknya sebenarnya adalah gula. Gula darah. Kalau peradangan itu memang pasti terjadi di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita semakin lama nambah usia, nambah ada polusi dan sebagainya, maka pasti ada sel yang rusak, ada sel yang harus diganti. Nah, ini menyebabkan peradangan. Ya, peradangannya sebenarnya kecil. Tapi ketika gula darah kita tinggi terus, maka gula darah ini akan memperparah peradangan. Lalu kemudian peradangan ini seharusnya bisa sembuh dengan purin yang sedikit sehingga tidak terjadi pengkristalan. Tapi akhirnya karena butuh purin lebih banyak di suatu tempat di sendi kita, lalu lama-lama numpuk situ dan mengkristal di sana, lalu terjadilah yang namanya asam urat. Ya gitu teman-teman ya. Ini teman-teman kalau nggak percaya ya nggak apa-apa karena kan saya bukan dokter, saya bukan nakes ya. Kalau tidak percaya tidak apa-apa ya. Nah tapi yang jadi validasi itu ketika teman-teman mungkin ada orang-orang yang asam uratnya tinggi tapi nggak sakit. Ada orang-orang yang asam uratnya rendah tapi sakit. Nah ini menjadi validasi ternyata bukan asam urat masalahnya. Karena ada orang-orang yang asam uratnya tinggi tapi tidak sakit. Ada orang-orang yang asam uratnya rendah tapi sakit. Nah ini kuncinya adalah di peradangan yang tadi. Ada yang parah, ada yang tidak. Ya, ini semoga menjadi manfaat buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak, karena saya bukan dokter. Ya, kita berjumpa di video yang lain dan bye-bye.